Halo, selamat pagi semua. Apa kabar kalian dimanapun kalian berada? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat. Ingat, di masa pandemi COVID ini adalah sehat yang nomor satu. Kalian masih ingat dengan ibu? Di sini Ibu Bu Dwi masih mengampu mata pelajaran IPA. Kalau kemarin kalian belajar IPA bersama Ibu di kelas 7, kali ini kalian belajar IPA bersama Ibu di kelas 8. Ibu di sini mengampu IPA untuk seluruh kelas 8, A, B, C, dan D. Ibu harapkan selama masa PJJ ini kalian tetap bersemangat untuk belajar. Ibu tahu mungkin di rumah ada yang sudah mulai bosan, ada yang sudah mulai kangen ketemu teman-temannya di sekolah. Tetapi mengingat kondisi kita saat ini di negara kita dan di Provinsi Bali tentunya, kita masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi, Ibu harapkan kalian tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran ini. Dan tolong patuhi protokol kesehatan sehingga kita bisa berjumpa secara langsung di sekolah. Oke, pada pertemuan perdana kali ini, Ibu akan memperkenalkan pembelajaran IPA untuk kelas 8 selama 1 tahun ajaran ke depan. Tolong disimak dan dicermati. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan segera tanyakan di kolom komentar di Google Classroom pada topik perkenalan pembelajaran IPA. Sudah siap semua? Ibu yakin kalian sudah siap. Jadi kita akan mulai saja. Yang pertama yang sudah kalian tahu tentunya yaitu ruang lingkup pembelajaran IPA. Kalau di SMP masih dalam kondisi IPA terpadu. Itu ada biologi, fisika, dan kimia. Nanti di SMA baru kalian akan mempelajari kembali sub-subnya sudah dibagi menjadi 3. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus kita penuhi selama 1 tahun ajaran ke depan itu ada 12 kompetensi dasar. Atau kalau kalian bingung, apa sih itu kompetensi dasar? Nah, itu sama dengan materi ajar atau materi yang harus kita pelajari. Nah, kompetensi dasar yang 12 ini dibagi menjadi 2, semester 1 dan semester 2. Kalau dulu mungkin di kelas 7 kita bagi rata 6-6. Tapi untuk saat ini di kelas 8, karena materinya lebih padat, kita akan menjadi untuk semester 1 itu ada 7 KD. Untuk semester 2 itu ada 5 KD. Dengan pembagian sebagai berikut. Kita mulai dari semester 1. Silakan tolong kalian cermati baik-baik. Oke, di KD pertama untuk materi pembelajaran semester 1 itu ada sistem gerak pada makhluk hidup. Jadi, pada sistem gerak makhluk hidup ini, kalau di kelas 7 kalian sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya yaitu bergerak. Nah, di sistem gerak makhluk hidup ini kita mempelajari 3 dari sistem gerak. Yang pertama, sistem gerak manusia tentunya. Yang kedua, sistem gerak pada hewan. Dan yang ketiga, sistem gerak pada tumbuhan. Kalau pada manusia tentu kita akan mempelajari yang namanya rangka atau tulang. Kita akan mempelajari otot, kita akan mempelajari sendi, dan kita akan mempelajari kelainan pada sistem gerak. Kalau dalam sistem gerak pada hewan, kita tentu akan mempelajari sistem gerak hewan air, hewan darat, dan hewan yang ada di udara. Kalau sistem gerak tumbuhan ini, kalau kalian awalnya mengira tumbuhan tidak bergerak, rupanya di sini kita mempelajarinya ada berbagai macam gerak pada tumbuhan yang akan kita pelajari di KD 3.1 ini. Untuk KD 3.1 ini KKM yang kita gunakan, karena kalian sudah kelas 8, kita akan menggunakan KKM kelas 8 yaitu 67. Oke, itu untuk yang bab 1 atau KD 3.1. Kita berlanjut ke KD 3.2. Kalian sudah mengetahui gimana sistem gerak manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita akan mempelajari gerak dan gaya. Nah, kita akan mempelajari yang namanya gerak pada benda, gaya, dan hukum Newton. Kalau kalian melihat ini mungkin, wah ini pasti ngitung. Iya, ini kita nanti ada yang namanya menghitung. Kalau ini dia masuk ke ruang lingkup fisika. Dengan KKM masih sama yaitu 67. Next berikutnya yaitu
Usaha dan pesawat sederhana. Kita akan mempelajari apa itu usaha. Terus pesawat sederhana. Apa sih itu pesawat sederhana? Apakah pesawat yang kita gunakan untuk berpergian itu? Atau ada hal-hal di rumah kita yang kita gunakan itu termasuk tergolong ke pesawat sederhana. Nah, itu akan kita pelajari di sini dengan KKM yang masih sama, yaitu 67. Lanjut ke bab. Oke, karena tadi terlewat untuk bab 4, kita akan mulai di bab 3.4, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatan dalam teknologi. Kita masuk ke subbab biologi. Nah, di sini kalau waktu ini kalian hanya mempelajari apa sih organ-organ yang ada di tumbuhan, itu ada daun, ada buah, batang, akar, bunga, dan lain sebagainya. Di sini kalian akan mempelajari selain organ tersebut juga mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada penyusun tumbuhan. Kalian kan sudah mempelajari jaringan juga dan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. KKM-nya sama yaitu 67. Nah, setelah kalian mempelajari bab ini, kalian akan bertemu dengan yang namanya PTS, yaitu penilaian tengah semester. Setelah kalian melakukan bab ini, kita akan melakukan penilaian tengah semester. Jadi, Ibu harapkan sebelum penilaian tengah semester, kalian sudah menyelesaikan bab ini. Kita sama-sama belajar di bab ini. Dengan KKM yang masih sama, yaitu 67. Next ke bab 5 atau KD 3.5 yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, kalian sudah belajar juga ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan dan minuman. Nah, ini bagaimana sih makanan itu diolah oleh tubuh kita? Apa saja makanan-makanan yang diperlukan oleh tubuh kita itu kita pelajari di sini. Kita akan mempelajari zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dan struktur dan fungsi sistem pencernaan. Di sini ada organ pencernaan itu apa saja, fungsinya itu apa saja, misalnya kayak lambung. Apakah lambung organ pencernaan? Terus fungsinya untuk apa? Nah, ini KKM-nya masih sama juga, yaitu 67. Kita lanjut ke berikutnya, kita masuk ke subbab kimia, yaitu ada bab 6, zat aditif dan adiktif. Pasti kalian sering dengar ya berita-berita hari ini. Akhir-akhir ini bahwa banyak artis yang tertangkap karena narkoba dan psikotropika. Di sini akan kita pelajari yang pertama zat adiktif makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan, zat adiktif narkotika dan psikotropika, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, dan dampak negatif penggunaan narkotika dan psikotropika dengan KKM 67. Lanjut ke materi terakhir di semester 1. Lumayan padat ya untuk kelas 8 ini, yaitu materi sistem peredaran darah. Yang kita mempelajari adalah struktur dan fungsi sistem peredaran darah beserta organnya, fungsi organ itu apa. Kita juga mempelajari gangguan dan kelainan serta upaya, maaf itu ada salah ketik, upaya menjaga kesehatan dengan KKM masih sama yaitu 67. Oke, berakhirnya materi di semester 1 berarti kita akan memasuki yang namanya PAS, penilaian akhir semester. Sekarang, kalau ada yang ingin kalian tanyakan tentang pembelajaran di semester 1, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti Ibu akan jawab ya. Kita akan berlanjut ke semester 2. Berarti kalian sudah mempelajari 7 bab di semester 1, di semester 2 tinggal 5 bab yang kalian pelajari. Yang pertama, kita sudah disambut dengan fisika, yaitu tekanan zat dan penerapannya. Di sini kita akan mempelajari tekanan zat padat, tekanan zat cair, tekanan zat gas, dan aplikasi konsep tekanan. Kira-kira kalau kalian sering melihat kapal selam, apakah itu aplikasi konsep tekanan? Atau mungkin kalian melihat dongkrak mobil, apakah itu aplikasi konsep tekanan? Kalau kalian melihat kemarin kakak tingkat kalian, kakak kelas kalian membuat kayak dongkrak mobil, eskavator, lift, itu adalah di pembelajaran ini. Nanti tentunya kalian akan mendapatkan proyek yang serupa, tapi bukan berarti mengambil pekerjaan kakak tingkat kalian dengan KKM yaitu 67. Oke, berlanjut ke bab berikutnya di semester 2, itu ada sistem pernafasan manusia.
Itu ada struktur dan fungsi pernafasan beserta organ-organnya, dan ada gangguan dan kelainan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Masih salah ketik? Mohon dimaklumi. Dengan KKM yaitu 67. Lanjut, sistem ekresi manusia. Yang kita akan pelajari nanti struktur dan fungsi sistem ekresi. Sebelumnya kalian tahu itu apa sistem ekresi? Kita sudah pernah bahas di ciri-ciri makhluk hidup ya. Terus kita akan mempelajari gangguan dan kelainan serta upaya menjaga sistem kesehatan dengan KKM masih sama yaitu 67. Selanjutnya yang keempat, getaran dan gelombang. Di sini kita akan mempelajari apa sih itu getaran, gelombang, dan bunyi. Apa amplitudo, frekuensi, dan lainnya itu kita akan pelajari di sini. Dan kita juga akan mempelajari mekanisme getaran pada manusia dan hewan, termasuk ke struktur telinga kita. Dan kita akan mempelajari aplikasi getaran gelombang pada teknologi. KKM-nya masih sama 67. Dan yang terakhir, materi terakhir, yaitu cahaya dan alat optik, di mana kita akan mempelajari sifat cahaya, proses pembentukan bayangan. Kalian pasti melihat bayangan kan di belakangnya Ibu. Ini gimana proses pembentukan bayangan? Nanti kita akan pelajari di sini. Indera penglihatan pada manusia dan hewan. Apa indera penglihatan kita? Yaitu mata. Kita akan mempelajari struktur mata, alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian sudah mengenal alat optik? Pasti kalian sudah tahu. Dengan KKM masih sama 67. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ajaran ke depan. Ibu harapkan kalian mempelajarinya dengan baik, mendengarkan dengan baik, kita akan latihan soal dengan baik. Kita sama-sama agar kita bisa memahami materi ini dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ke 12 KD, ingat bisa ditanyakan di kolom komentar. Next, kita akan lanjut ke teknik penilaian. Untuk teknik penilaian itu tidak ada yang terlalu berubah dari kelas 7. Ya, untuk teknik penilaian itu nanti ada lewat kuis. Kuis akan Ibu sampaikan tentunya, misalnya anak-anak pertemuan berikutnya akan ada kuis atau di akhir pembelajaran akan ada kuis. Itu pasti Ibu sampaikan. Kemudian ulangan harian. Ulangan harian ini yaitu setelah kalian menyelesaikan 1 KD, kita akan melakukan 1 ulangan harian. Terus ada project. Project ini misalnya seperti tadi di tekanan saat kita akan membuat project, membuat alat aplikasi dari tekanan. Terus misalnya nanti ada project kalian membuat lagu sistem gerak atau project membuat poster, nanti pasti ada project. Dan tentunya penilaian sikap. Nah, untuk remedial, nilai sehari-hari kuis ulangan harian itu akan digabungkan dan ditemukan rata-ratanya. Apabila rata-ratanya di bawah KKM, maka itulah yang menjadi remedial. Jadi bukan berarti sama seperti sebelumnya, bukan berarti 1 kali kuis di bawah KKM remedial. Enggak, kita gabungkan, kita cari rata-ratanya, dan nilai rata-rata itu nanti yang akan kita remedialkan apabila di bawah KKM. Kemudian untuk project itu masuk ke nilai keterampilan. Dan untuk sikap tentunya masuk ke nilai sikap. Nah, di sini Ibu infokan kalau kalian sudah membaca surat yang diberikan mengenai teknis PJJ, di sana ada aturan terbaru mengenai pengumpulan tugas kuis ulangan harian project dan sikap. Nah, sikap akan dinilai dari keaktifan kalian, tutur kata kalian dalam proses pembelajaran online misalnya. Jangan kalian menggunakan kata-kata kasar. Terus untuk proyek tentunya ini akan dinilai, tetapi bagi siswa yang nilainya, mohon maaf, maksud Ibu yang mengumpulkan terlambat, itu nilainya lebih kecil dari nilai terendah yang Ibu berikan di proyek. Tetapi tidak lewat dari KKM. Misalnya nilai terendahnya 60, berarti nilai proyek kalian bagian terlambat itu bisa paling tinggi 59.
Tetapi ketika nilai terendahnya yaitu 80, nilai proyek kalian paling tinggi yaitu KKM yaitu 67. Begitu pula dengan kuis ulangan harian. Jadi kuis dan ulangan harian itu nilai tertinggi kalian adalah nilai KKM. Jadi Ibu harapkan nilai KKM bila benar ya, bukan berarti kalian ngumpul asal dapat KKM, enggak, itu nilai tertinggi. Bisa saja Ibu kasih 55, 20, atau berikutnya, tetapi kalau itu terlambat dan pekerjaannya tidak bagus. Jadi Ibu harapkan kalian semua melakukan PJJ ini dengan serius. Jangan ada yang sambil tidur. Atau boleh kalau kalian ingin sambil tidur, asalkan kalian menjawab atau mendengarkan dengan baik. Jangan maksudnya tidur merem ya, bukan. Maksud Ibu rebahan, tapi usahakan tidak. Karena kalian akan dipantau. Dan untuk ketepatan tugas, Ibu mohonkan kalian tepat mengumpulkan tugas, kuis, ulangan harian. Karena ketika kalian tidak mengumpulkan, ini tidak seperti PJJ sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian tidak mengumpulkan, kalian akan dikejar, ayo dikumpulkan. Sekarang enggak. Kita anggap kalian tidak mengumpulkan itu nilainya 0. Tolong itu diperhatikan. Kalau nilai kalian udah 0, 1 aja pasti kalian remedi. Kalau kalian tidak mengikuti remedi, ya Ibu akan memasukkan nilai apa adanya. Jadi mari kita bersama-sama tepati waktu kalian untuk mengerjakan tugas, kuis, ulangan harian, dan proyek. Tentunya tidak akan banyak ada proyek, ulangan harian juga akan selesai hari itu juga. Nggak mungkin sekalian ulangan besok mengumpulkan kan? Kuis juga sama. Dan sikap kalian tolong diperhatikan. Kalau ada yang ingin bertanya mengenai teknik penilaian bisa bertanya di kolom komentar. Nah, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, ini seperti tadi yang Ibu katakan, yang perlu kalian perhatikan yaitu gimana sikap kalian berbicara untuk di pelajaran apapun sama di kelas online. Tidak menggunakan emoticon, dan tolong itu untuk foto profilnya diganti ya, biar Ibu bisa menilai sikap kalian. Keaktifan kalian juga dinilai. Berikutnya untuk pengumpulan tugas tadi sudah Ibu jelaskan mengenai apa saja aturannya dan bagaimana cara penilaiannya. Dan yang pasti kalian harus menjaga kesehatan kalian di rumah. Sehat nomor 1 ya. Kalian harus menjaga kesehatan kalian di rumah agar kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dengan materi yang pertama, yaitu sistem gerak pada makhluk hidup dengan submateri sistem gerak pada manusia. Silakan boleh kalian pelajari dulu sebelum belajar di pertemuan berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih.